Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, pada hari ini kalau kita melihat di tata ibadah kita bersama, di dalamnya kita mensyukuri HUT Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPIB yang ke-42. Dan ini artinya kita bersama-sama secara khusus Pelkat PKB di Maranatha bersama dengan seluruh Pelkat PKB mensyukuri pertambahan usia ke-42 Pelkat PKB GPIB. Dan karena itu tentu kita akan bersama-sama merenungkan bacaan kita yang kiranya dapat membekali, bahkan juga memberikan wawasan iman secara khusus bagi kaum bapa di dalam menjalani kehidupannya hari lepas hari. Untuk itu saya memberi judul di dalam khotbah berdasarkan kitab Amsal 7 ayat 1 sampai 2 ialah peran Bapa dalam kehidupan. Peran Bapa dalam kehidupan. Artinya dari judul kita sudah diarahkan untuk melihat bahwa ada banyak peran-peran yang dilakukan, dan di antara banyak peran-peran itu ada peran kaum bapa juga. Nah, karena itu saya akan mulai dengan satu pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Secara khusus pertanyaan ini saya tujukan kepada kaum bapa. Pertanyaannya begini. Berapa banyak waktu yang Anda sediakan sebagai kaum bapa untuk membangun percakapan dengan anggota keluargamu, secara khusus bersama anak-anakmu dalam satu hari? Cuma bapak-bapak dengan Tuhan bersama keluarga yang bisa menjawabnya. Jawab dalam hati saja. Tapi bisa saja jawabannya banyak kali waktu disediakan untuk itu, atau cukup banyak waktu disediakan untuk itu, atau tidak banyak waktu yang disediakan untuk itu, bahkan tidak pernah sama sekali ada waktu untuk itu. Nanti kita akan melihat kenapa penting hal itu berdasarkan pembacaan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, dua ayat yang kita baca, tentu kalau kita baca bersama-sama, maka sebenarnya hal yang ingin ditekankan di dalam dua ayat ini ditujukan justru kepada kaum muda. Tetapi sekarang kita mau coba melihat peran kaum bapa. Karena itu saya mau mengajak kita untuk bersama-sama melihat bacaan ini dari sudut yang lain. Dari sudut bukan apa yang disampaikan ini buat kaum muda, tapi bagaimana peran yang kemudian dilakukan oleh orang yang menyampaikan kepada kaum muda itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kembali ke pertanyaan tadi. Seringkali kaum bapa berpikir bahwa kehadirannya di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga utamanya adalah bagaimana memastikan keluarga ini boleh senantiasa hidup di dalam kehidupan kesehariannya yang diukur berdasarkan dari apa yang diperoleh dari pekerjaannya, yang dihasilkan itu yang dipakai untuk menopangnya. Artinya
seringkali berpikir yang penting adalah bagaimana menghidupi keluarga dari hasil pekerjaannya. Karena apa? Karena secara sosial, kaum bapa pada dirinya punya predikat sebagai tulang punggung. Sehingga dengan demikian hal itu menjadi yang utama. Pertanyaannya, ada yang salah dengan itu? Tidak ada. Tetapi tidak cukup. Tidak cukup hanya dengan itu. Ya. Kaum bapa juga berperan memastikan bukan saja kehidupan jasmani, tetapi juga punya peran untuk memastikan kelangsungan hidup keluarga secara iman. Artinya kaum bapa juga harus memainkan peran di tengah-tengah keluarga untuk membimbing, mengajar, menasehati, mendampingi tumbuh kembang kehidupan keluarga maupun juga anak-anak di dalam menjalani kehidupan. Baru itu lengkap. Jadi kalau kita makan, cari paket yang lengkap. Kalau makan nasi tanpa minum, jadinya apa? Keselak. Jadi makan nasi plus minum. Jadi kalau pas keselak langsung bisa minum. Lengkap. Nah, karena itu pada hari ini pembacaan kita akan memberikan paket lengkap. Secara khusus di tengah-tengah syukur HUT Pelkat yang ke-42 bagi kaum bapa. Supaya kita bisa menjalankan peran dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, kalau kita baca bersama-sama Amsal pasal 7 secara khusus ketika di kategori ayat 1 sampai dengan ayat 5, maka beberapa penafsir katakan ini adalah pengajaran yang dilakukan dalam keluarga. Jadi kalau kita baca 2 ayat tadi, maka kita akan dikhususkan ini terjadi dalam lingkungan keluarga. Dan itu pas. Jangan pernah kita berharap besar untuk situasi sosial yang besar kalau kita tidak mulai dari keluarga. Itu artinya peran keluarga di sini punya dampak yang besar. Maka itu dimulai pengajaran di lingkungan keluarga. Nah, di sini kalau kita baca bersama-sama, Bapak Ibu, semakin kita yakin bahwa percakapan ini terjadi dalam lingkungan keluarga di saat pada ayat pertama dikatakan, "Hai anakku." Mungkin kita akan bisa bilang, oh ini berarti bisa saja "Hai anakku" menunjukkan kepada orang-orang muda. Tetapi kalau kita dalami teks ini, maka kata yang dipakai dalam kata Ibrani ben itu menunjuk pada anak laki-laki. Jadi kalau ibu bapak kemudian berjumpa dengan orang-orang yang dikasih nama Ben Amor, Ben Eshat, itu berarti anak laki-laki. Dan semakin jelas bahwa ini percakapan dalam ruang keluarga. Semakin jelas bahwa walaupun Amsal ini sebenarnya menggambarkan tentang bagaimana guru-guru hikmat memberikan hikmat, tetapi hikmat itu diberikan pertama-tama dilakukan di lingkungan keluarga. Dan semakin jelas kalau kita mau mendalami itu, bahwa lingkungan keluarga dalam tradisi keyahudian, dalam dunia perjanjian lama sangat kental dengan yang namanya memberi peran penting bagi kaum bapa. Itu artinya bahwa dalam kehidupan yang dipersaksikan dalam Alkitab, kaum bapa punya peran penting sekali yang memainkan peranan secara khusus membentuk kehidupan spiritualitas dan moralitas. Nah, Bapak Ibu, kitab Amsal ini sebenarnya dia kitab yang praktis. Dia nggak rumit. Karena apa? Karena bicara tentang panduan hidup sehari-hari.
Itu berarti percakapan ini dilakukan dalam rangka si bapak memandu kehidupan bagi anak-anaknya untuk mereka memasuki hidup sehari-harinya. Dan saya percaya bahwa hal itu senantiasa kita lakukan di dalam keluarga. Nah, kalau kita lebih dalam lagi mencoba menelusuri dua ayat ini, maka sangat jelas di dalam ayat 1 kuat sekali tekanan nasihat yang diberikan oleh si bapak kepada Ben, anak laki-lakinya. Dan nasihat itu mengandaikan sesuatu yang harus dilakukan. Ada dua yang saya garis bawahi. Pertama, berpeganglah. Kedua, simpanlah. Pegang dan simpan itu kata kerja atau kata benda? Kata kerja. Itu diam, pasif atau aktif? Aktif. Artinya, guru hikmat kaum bapak ini menghendaki bahwa nasihat itu harus direspon secara aktif. Itu berarti tidak masuk kanan keluar kiri atau tidak masuk-masuk. Tapi masuk menjadi bagian yang dihidupi. Jadi kurang lebih bingkainya, kerangkanya begitu. Itu artinya spirit kalau kita memberikan pengajaran harus senantiasa membuat orang yang mendengar pengajaran itu dia meresponnya dalam tindakan. Maka pengajaran itu menolongnya. Maka pengajaran itu membebaskannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, ketika penulis mengatakan berpeganglah, maka apa itu berpegang? Berpegang itu dari kata Ibrani samar, yang kalau didefinisikan dia bisa punya pengertian memelihara, menjaga, dan melestarikan. Itu berarti apa yang mau disampaikan itu harus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan. Itu tindakan respon. Walaupun saya mencoba melihat dari sudut kaum bapak, tapi saya juga mau mengajak kepada setiap kita untuk belajar, oh begini cara merespon setiap hal. Supaya dia punya dampak di dalam kehidupan. Dan apa yang ingin disampaikan untuk berpegang, apa yang mau dipegang dikatakan di sini, berpeganglah pada perkataanku. Apa yang dimaksud dengan perkataan? Apakah cuma omong-omong saja? Tapi kata perkataan ini sebenarnya dia punya pengertian pengajaran. Jadi yang dimaksudkan oleh si bapak ini kepada anak laki-lakinya supaya pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan itu dipelihara. Pengajaran-pengajaran yang dia sampaikan itu dilestarikan, dijaga. Nah, di sini kita bisa lihat satu peran dimunculkan. Kaum bapa di lingkungan kehidupan orang-orang Yahudi di tengah-tengah keluarga, dia memainkan peran untuk memberikan pengajaran. Nah, Bapak Ibu, ketika kita melihat ada pengajaran yang dilakukan oleh kaum bapa dalam hal ini melalui pembacaan kita dengan kata-kata, "Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku," maka saya mau mengajak kita melihat sebenarnya apa yang melatar belakangi kenapa si bapak ini berkata demikian. Lalu apa yang ingin disampaikan dari apa yang dia katakan. Saya menggarisbawahi ada dua hal. Dimulai begini. Bagaimana mungkin perkataan
Pengajaran itu disuruh untuk dipegang, pengajaran itu disuruh dan diminta untuk dipegang kalau tidak pernah ada ruang bersama. Kan gak mungkin bapaknya ngomong sama tembok, peganglah apa yang kukatakan. Selalu mengandaikan ada perjumpaan. Selalu mengandaikan ada ruang bersama, ruang percakapan. Bagaimana perkataan itu menjadi perkataan yang harus dipegang, maka ada komunikasi dua arah. Itu berarti hal pertama juga yang bisa kita lihat melatar belakangi yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ada ruang dialog yang dibangun bersama oleh kaum bapa. Itu satu. Lalu hal yang kedua, bukan saja ruang dialog yang diciptakan supaya pengajaran itu bisa diterima, tapi yang kedua juga ternyata kita bisa menemukan di balik itu ada kesadaran yang kuat dari kaum bapa, dari orang tua, bahwa perannya sangat besar bagi perjalanan kehidupan anak-anaknya. Bahkan kesadaran itu menunjukkan bahwa orang tua di dalam teks ini memperlihatkan dirinya sebagai pemandu hidup. Karena pengajaran yang disampaikan itu menjadi pedoman di dalam hidupnya. Itu berarti orang tua tersebut sama seperti tour guide yang mengantarkan anak-anaknya di dalam menapaki hidupannya dengan berbagai pengajaran supaya mereka tidak tersesat. Dan yang menarik Bapak Ibu, ternyata bukan saja soal pengetahuan yang merupakan bagian dari pengajaran yang disampaikan, tetapi juga ada hal yang mendasar. Bagaimana yang mereka dengar, yang mereka terima, itu menjadi bagian dalam hidupnya. Atau kalau bahasa Ambonnya itu terinternalisasi. Itu Ambon Saparua, kampung saya Porto. Artinya dia menjadi sesuatu yang dihidupi. Bukan cuma tahu, banyak orang yang tahu. Tapi persoalannya dia tahu, dia buat enggak? Enggak. Itu berarti tidak terinternalisasi. Cuma tahu ngomong, tapi tidak tahu buat. Itu namanya tidak terinternalisasi. Maka itu penulis ini sadar penting. Dia harus menjadi bagian dalam hidup. Dia kunci dengan kata simpanlah itu dalam hatimu. Hati bagi orang Yahudi pusat kehidupan. Karena itu setiap pengajaran bukan cuma ada di kepala, tapi menjadi bagian yang dirasakan. Tidak mudah. Apalagi sebagai kaum bapa. Dan ternyata hal ini menjadi bagian yang dilakukan oleh kaum bapa pada zaman itu. Bahkan dikatakan bahwa pengajaran itu penting supaya apa? Di ayat 2, agar engkau hidup. Dan kata hidup ini bukan cuma soal panjang umur, tetapi beberapa penafsir kemudian menyepakati yang dimaksudkan hidup ini adalah hidup yang diberkati Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, khusus kaum bapa, kalau kita ingin anak-anak kita diberkati Tuhan, maka lakukanlah peran untuk memberikan pengajaran. Karena peranmu memberikan pengajaran bagi mereka, itu juga menjadi bagian untuk membawa mereka pada hidup yang diberkati Tuhan. Bahkan pengajaran itu bukan saja memberi hidup, tapi dikatakan yang terakhir, simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Artinya apa? Mata fungsinya untuk apa? Melihat kan? Betul ya? Mata fungsinya untuk melihat. Itu berarti simpan menjadi biji matamu. Yang dimaksudkan jadikanlah pengajaran itu
sebagai mata di dalam engkau menjalani hidup. Wow, berarti kaum bapa punya peran penting di dalam masa depan anak-anaknya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, lalu apa yang bisa kita petik dari sini? Ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Secara khusus untuk Pelkat Persekutuan Kaum Bapa yang hari ini merayakan Syukur Hud ke-42. Firman Tuhan yang kita baca bersama-sama mengundang dan juga mengingatkan kita sebagai kaum bapa untuk menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal. Ternyata Alkitab memberikan pendasaran yang kuat bahwa kaum bapa punya peran di dalam kehidupan spiritualitas. Bahwa kaum bapa punya peran di dalam pembentukan moralitas. Bahwa kaum bapa punya peran di dalam pembentukan kehidupan bagi masa depan anak-anaknya. Karena itu pesannya tidak cukup hanya yang penting makan, sekolah, dan lainnya. Selebihnya urusan mamanya. Tidak cukup. Itu urusan bersama. Alkitab katakan, dari lingkungan keluarga, kaum bapa memainkan peran itu. Bangun seluas-luasnya ruang bersama keluarga. Bangun percakapan-percakapan yang membentuk kehidupannya. Dan itu tugas tanggung jawab sebagai kaum bapa. Dan karena itu kaum bapa perlu peka. Kalau motonya PKB itu apa? Tangguh dan luwes kan? Tangguh, luwes, dan peka. Peka untuk melihat bagaimana tumbuh kembang anak-anaknya. Jangan abai. Karena tugas itu adalah tugas kita sebagai kaum bapa di dalam membangun kehidupan keluarga. Dan yang terakhir, di samping firman Tuhan ini mengingatkan kepada kaum bapa, tetapi juga mengingatkan kita bahwa apa yang kita terima di dalam berbagai pengajaran haruslah kita pegang, kita pelihara, kita hidupi, kita lakukan. Bagaimana caranya? Ada 4 model tipe pendengar firman Tuhan. Model pertama, cepat dengar, cepat lupa. Hari ini ngangguk-ngangguk, antara nge dan ngantuk. Pulang makan sungsui, dia tanya, tadi firman Tuhannya apa? Itu model pertama. Model kedua, lambat dengar, cepat lupa. Udah 20 menit, pas menit ke-20 baru dia ngangguk. Jadi dia baru mengerti bagian terakhir. Dia pulang, sudah sedikit dia lupa pula. Apa ya tadi? Model yang ketiga, cepat dengar, lambat lupa. Jadi dia simpan, minggu depan dia masih ingat, bulan depan dia masih ingat, bahkan tahun depan dia ketemu pendetanya, dia bilang, saya masih ingat khotbah Bapak Pendeta. Tapi 3 tahun kemudian dia lupa. Dan model yang terakhir, cepat dengar, tidak lupa. Dia dengar, dia simpan, dia lakukan. Itu yang disebut samar, berpeganglah. Jadi kalau kita bicara berpeganglah pada pengajaran, maka setiap pengajaran jangan pernah kita lupakan. Tuhan memberkati kita semua, amin.